Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang passive income, seperti yang tadi saya katakan bahwa yang dimaksud dengan passive income adalah kita tidak melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan bisnis, ya seperti hanya orang cuti kerja, ya cuti kerja tapi tanpa batas waktu. Jadi terus-terusan cuti terus ya, cuti terus, cuti terus, tapi kita tetap mendapatkan income. Nah, ini yang disebut dengan passive income. Kitanya pasif, tapi tetap mendapatkan income. Kebalikannya apa? Kebalikannya aktif income. Aktif income itu mensyaratkan kita harus aktif terus, ya, baru bisa mendapatkan income. Seperti apa? Ya, seperti orang yang sedang bekerja, ya kerja baik di kantor, di pabrik, manapun yang kita kerja dengan perusahaan atau kita bekerja dengan orang yang apa namanya kita di waktu kita dibeli oleh perusahaan tersebut atau waktu kita dibeli oleh orang tersebut sebagai bosnya kita ya. Nah, kita udah jual waktu kita dan tenaga kita, maka kita harus aktif income ya. Aktif dulu baru bisa mendapatkan income. Nah, ini. Kalau misalnya nggak berangkat kerja gimana? Nggak berangkat kerja ya nggak dapat uang, nggak dapat cuan, ya. Atau gajinya dipotong, ya penghasilannya dipotong. Itu level pekerja. Nah, aktif income yang kedua adalah para profesional yang waktu dan tenaganya juga terikat oleh profesinya. Contohnya apa? Contohnya dokter, ya profesional. Boleh sih dokter itu punya klinik sendiri, ya, tapi tetap eh, penghasilannya berhubungan dengan keahliannya dia. Atau seorang pengacara, ya, apalagi nih, atau pemain bola, ya, pemain bola apapun yang berhubungan dengan aktif, ya, walaupun kita sebagai profesional, walaupun kita tidak terikat waktu, jadi waktunya kita yang ngatur, ya, tapi kendalanya tetap sama. Kita kalau nggak kerja, kita nggak dapat cuan. Wes, sudah ada yang nganter kopi nih ya. Samudra, terima kasih ya. Sudah nganter kopi, ya biar semakin terang pemikirannya biar melek dan segar ini ya. Oh, yang di daerahnya masih hujan siapa? Wah, double kopi lagi. Wah, double espresso, cappuccino. Ya, oke, silakan. Ya, sambil salam-salam, boleh ya. Bismillah. Passive income untuk masa tua nanti ya, bisa mesihati. Nah, yang kumpul malam hari ini pastikan Anda memiliki satu visi atau satu tujuan dalam bisnis Anda. Apa yang ingin Anda bangun? Apakah Anda akan terus-menerus jualan? Ya, jualan terus. Ya, gitu. Atau Anda ingin memiliki sebuah impian atau sebuah visi di mana nanti suatu saat saya udah gak kerja lagi, sudah tidak jalankan usaha lagi, tapi usahanya sudah jalan dengan sendirinya. Nah, ini yang sudah mendapatkan. Yang belum, ayo yang belum punya apa namanya visi memiliki passive income tapi menginginkan passive income, coba koreksi dulu. Kalau usaha Anda atau bisnis Anda atau pekerjaan Anda yang Anda jalani selama ini tidak mengantarkan Anda ke arah passive income, berarti Anda butuh solusi sebuah usaha yang bisa memberikan Anda passive income ke depannya. Ya, pastinya di antara yang hadir malam ini 33 ya dan terus bertambah. Malam ini ada orang-orang yang sedang mencari peluang passive income. Ya, tadi sudah saya utarakan ya, mana passive income itu apa ya. Ini penting banget ya biar menyadari bahwa
kita nggak bisa mencari sesuatu atau menginginkan sesuatu, tapi kita tidak tahu artinya. Jadi harus tahu dulu ya artinya passive income itu apa. Terus apa manfaat ya apa yang kita rasakan ketika kita passive income. Sampai di sini tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, bagaimana caranya kita membangun bisnis kita agar passive income. Tentunya ada syarat-syarat ya agar kita bisa passive income. Yang pertama ini adalah bisnis Anda. Ya, bisnis milik Anda. Kalau sudah Anda miliki, Anda bebas. Mau ngapain, mau dijalanin, mau enggak, itu hak Anda. Itu nomor satu. Ini bisa Anda, walaupun Anda kerjasama dengan orang lain, ya, tetapi semua eksekusinya Anda yang tentukan. Semua targetnya Anda yang tentukan. Ya, apalagi kalau bisnis milik sendiri ya, artinya tidak bekerja sama dengan orang lain. Sama, intinya kalau bisnis milik Anda yang tentukan, Anda yang atur jadwalnya, apa yang ingin Anda capai, itu yang pertama. Ya, ini bisnis Anda. Tapi ini juga tanggung jawab Anda ya. Jangan seenaknya mentang-mentang ini bisnis sendiri, ya ngerjainnya seenaknya nggak bisa. Karena satu nilai itu menuntut satu harga. Satu nilai, satu nilai tinggi menuntut kualitas tertinggi ya, menuntut action yang tinggi ya, menuntut intensitas yang tinggi. Ini sudah hukumnya, apapun bisnisnya. Kalau Anda menginginkan sesuatu yang bernilai tinggi, maka Anda harus membayarnya dengan kualitas action yang tinggi, kemudian kualitas waktu yang tinggi, dan kualitas ilmu yang tinggi. Oke, nah ini yang nomor satu, itu ya. Bisnis Anda dan Anda bertanggung jawab tentang hal itu. Berani menanggung semua kesulitan, ya, dan yang kedua berani menjawab semua tantangan. Itu tantangannya ya. Gitu. Kalau Anda berperang apa namanya berperang pada jalur kualitas, maka Anda tidak akan berperang dalam jalur harga. Tapi kalau Anda berperang di jalur harga murah-murahan, ya, maka siapa yang berdarah-darah itu pemenangnya. Ya otomatis kualitasnya tidak akan baik. Ini ya nomor satu, bisnis Anda. Kemudian kalau bisnis Anda berarti tanggung jawab Anda, walaupun sistemnya kemitraan, tetap suksesnya tanggung jawab Anda sendiri. Berani menanggung semua penderitaan dan menjawab semua tantangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bisnisnya itu harus memiliki sebuah sistem. Ya, ada sistemnya di dalamnya, ya. Baik itu sistem bagaimana tentang layanan produknya, ya, bagaimana layanan administrasinya, bagaimana layanan organisasinya, bagaimana layanan purna jualnya, bagaimana layanan pendidikannya, ya. Ini harus apa namanya memberikan membuat sebuah sistem, yaitu bukan kalau ada bisnis nih dikit-dikit tanya bos, dikit-dikit tanya bos ya, akhirnya yaitu bosnya nggak bisa bebas. Ya, manfaat sistem dalam sebuah bisnis adalah mengambil alih peran bos. Ya, mengambil alih peran bos dan dibuatkan sebuah sistem di mana ketika bisnis ini berjalan semuanya berdasarkan pada sistem. Nah, ini yang berat ya. Ya, sampai dengan gimana cara menggaji, ya sistem menggajinya segala macam itu harus ada sistemnya. Jadi kalau Anda ingin passive income, selain bisnis itu Anda milik sendiri, ya walaupun bekerja sama. Nah, yang kedua bisnis itu harus ada sistemnya. Ya, semua tersistem. Kalau nggak ada sistemnya, nggak bakal kita bisa passive income. Ini. Berat nggak bikin sistem? Berat. Ya, berat. Makanya banyak cara praktis untuk kita punya bisnis agar ujung-ujungnya manis, yaitu passive income. Nah, caranya adalah
kita bekerja sama dengan satu perusahaan yang sudah memiliki sistem kerjasama. Jadi sistem kemitraannya sudah ada dibuatkan, ya layanan produknya ada, kemudian edukasinya ada, organisasinya ada, leadershipnya ada, terus problem solvingnya juga disediakan, semua layanannya sudah ada by system. Nah, ini harus dengan sistem, punya mekanisme, ya. Jadi kalau Anda ingin punya bisnis sendiri, ya, dan ingin passive income dalam bisnisnya harus mempersiapkan sebuah sistem. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah eh, ada yang nantinya dilimpahkan tanggung jawab. Jadi semua tanggung jawab nanti harus dilepaskan dari ownernya, dilepaskan dari foundernya, atau dilepaskan dari leadernya. Jadi kalau misalnya ini bisnis network, ya bisnis jaringan, suatu saat seorang leader itu melepaskan semua tanggung jawab, ya, dilepaskan, nanti ditanggung oleh sistem dan ditanggung oleh leader generasi berikutnya. Tentunya melimpahkan tanggung jawab kepada sistem dan kepada generasi berikutnya bukan perkara mudah. Harus ada yang namanya edukasi. Ah, ada apa namanya? Kalau bahasa kerennya itu apa ya? Harus pokoknya duplikasi lah, harus menduplikasi, ya ini. Jadi awalnya misalnya kita punya leader, kemudian kita mau membangun leader baru di bawah kita, generasi berikutnya, maka latihlah agar mereka mengambil tanggung jawab. Latihnya agar mereka skillnya semakin meningkat. Latihlah mindsetnya semakin berkembang. Latihlah ilmunya semakin berkembang juga, kapasitas kompetensi. Sehingga suatu saat mereka bisa ambil alih semua peran kita. Gitu ya. Itu catatannya kalau kita ingin passive income. Baru ya setelah syarat-syarat berikut, ya pertama bisnisnya punya kita, yang kedua bisnisnya bersistem, ya, kemudian bisa diregenerasi, ya itu regenerasi, kemudian bisa 100% fungsi seorang leader atau owner bisa diambil alih oleh sistem dan organisasi, ya di bawahnya, maka kita bisa memiliki sebuah bisnis yang nantinya passive income. Ya, konsepnya ya jalankan, kemudian besarkan, kemudian autopilotkan, kemudian Anda bisa tinggalkan. Ini. Nah, jadi selama ini apa yang Anda lakukan sudah mengarah ke situ belum? Ya, ada bilang, coach saya ini konten kreator, saya di pada konten kreator Facebook. Apakah bisa passive income? Bisa nggak kira-kira? Sebagai konten kreator di Facebook, ya, kemudian reseller di marketplace, kemudian konten kreator di YouTube, konten kreator di TikTok. Pertanyaannya, dengan usaha itu, apakah Anda bisa passive income? Ya, boleh ketik. Bisa nggak passive income? Ya, ada yang jawab nih ya, coach boro-boro passive income. Ya, 1 2 hari upload, nggak update aja, nggak bikin konten aja langsung raport merah, coach. Iya, nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin menjadi konten kreator di Facebook, di TikTok, di YouTube, maka Anda masuk ke dunia aktif income sebagai seorang profesional di bidang konten kreator. Jadi jangan harap ketika satu waktu Anda tidak update lagi, nggak upload lagi, ya Anda nggak bakal punya duit lagi. Ini tidak memberikan hasil passive income. Ya, Bu Samsari, nggak bisa coach. Ya, ya, maksudnya ya, saya rasa nggak bisa ini.
Menjadi seorang content creator, kalau Anda ingin memiliki passive income, itu berarti salah, salah ngambil job, ya salah ngambil job. Nah, tapi kalau misalnya nih, konten kreator sebagai alat untuk membangun passive income, bisa nggak? Bisa dengan cara membangun bisnis jaringan melalui eh, apa media sosial yang kita pakai gitu. Misalnya di Facebook. Di Facebook kita ingin bangun bisnis jaringan ya, yaitu membangun bisnis jaringan otomatis merekrut orang. Nah, melalui media sosial dengan mengikuti algoritma konten kreator, nah itu yang membuat kita nanti eh, akan performanya itu akan mendapatkan nilai. Pak Sandy, selamat bergabung. Mantap, Ging. Ya, silakan Pak. Bergabung, bisa ajak-ajak ya. Kita sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol. Ngalor ngidul. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang content creator, tapi kalau pengen passive income, berarti kita harus punya satu bisnis di mana bisnis itu bisa mengantarkan kita kepada passive income. Gitu. Jadi konten kreator di medsosnya itu sebagai alat untuk mendapatkan passive income. Jadi bukan tujuan. Bukan tujuan. Tujuannya adalah membangun bisnis jaringan. Karena bisnis jaringan ini yang bisa memberikan hasil jangka panjang. Walaupun kita sudah tidak jalankan, tapi bisa memberikan hasil. Nah, manfaat konten kreator itu kita mendapatkan dashboard yang memberikan nilai performa kita. Ya, jadi jangan sampai kita turun performa. Jadi kalau di Facebook itu ada rapotnya ya, ada rapot merah. Wah kalau merah berarti performa kita turun, digas lagi. Nah ini tujuan tujuan kita menjadi konten kreator di Facebook media sosial. Kita dinilai ya, apa namanya memudahkan kita untuk melihat performa kita. Kita kan kadang kita nggak bisa melihat apa namanya performa kita sejauh mana kita meningkat, sejauh mana kita turun ya. Karena kita tidak biasanya malas membuat indikator. Bisa sih, ya bisa ya. Di tim saya ajarkan membuat suatu apa namanya agenda, agenda apa namanya bulanan, mingguan, terus apa yang mau dilakukan itu bisa dianalisa. Ini ya bisa. Cuman kalau dengan algoritma dashboardnya Facebook itu jauh lebih memudahkan kita juga berhubungan dengan aktivitas kita di media sosial. Intinya jangan sampai kena lampu merah gitu. Masalah dapat duitnya jangan ngarep deh. Karena apa? Visi kita adalah mencari passive income gitu. Jangan sampai terjebak ya. Jangan eh, jangan terjebak ketika kita punya visi besar untuk mendapatkan passive income, tapi kita fokusnya malah apa namanya nyari uangnya di Facebook gitu ya. Waduh, ini belum dimonetize nih. Ya jadi nggak bisa menetas duitnya karena nggak dimonetize ya ini ya jangan ke situ, itu udah nggak usah dihitung-hitung aja, nggak usah. Yang perlu kita butuhkan di Facebook itu adalah dashboardnya, karena dapat duitnya juga nggak seberapa, tapi sistemnya ya kalau kita mau dapat duit itu udah aktivitasnya udah gila-gilaan deh. Sama aja sih kayak kerja ya, kita kalau mau bikin konten yang mengikuti standar beneran ya yang bisa eh, direspon sampai jutaan orang, itu harus setiap hari kalau paling enggak bikin konten. Kayaknya gampang ya, enggak, capek juga. Tiap harus bikin video, mikirin mau nulis apa ya, terus apa yang dilakukan nanti. Nah, ya, saya sendiri sih karena visi saya untuk membangun bisnis apa passive income, saya fokusnya itu membangun bisnis dari Reborn ini dan media sosial sebagai alat untuk pengembangan bisnisnya dan dashboard itu sebagai alat untuk melihat performa saya sejauh mana performa saya dalam bermedia sosial itu bisa mempertahankan tingkat intensitas sesuai dengan rapot hijau ini ya. Duitnya sih nggak usah dipikirin,
Ini di TikTok juga kan, alhamdulillah ada yang nyawer ya, diterima dengan senang hati. Semakin baik nyawer, semakin bermanfaat juga. Tapi bukan itu yang saya cari ya. Nah, jadi fokus saya tidak akan berubah, fokus saya tidak akan bergeser. Fokus saya tetap bagaimana saya bisa membangun bisnis yang passive income. Dan bisnis 3i Reborn ini memberikan jawabannya. Kenapa Kopi Tribun bisa memberikan jawaban atas keinginan saya mendapatkan apa namanya sebuah bisnis yang passive income? Karena yang pertama, bisnis Tribun adalah sistemnya kemitraan. Artinya saya dengan perusahaan Tribun itu sistemnya kemitraan. Ada perjanjiannya, ada kesepakatannya. Nah, di mana satu sama lain saling menjaga. Ya, nilainya karena mitra berarti sama-sama. Iya, sama-sama. Jadi apapun keputusannya, perusahaan tidak memutuskan sepihak. Gitu. Dan saya sebagai mitra juga tidak boleh sewenang-wenang pada perusahaan. Jadi perusahaan kalau misalnya ingin memutuskan satu keputusan, ngajak rapat kami-kami. Ya, sebagai top leader, ya ini kita mewakili semua mitra ketika rapat agar keputusan yang dibangun itu adalah keputusan bersama antara perusahaan dengan mitra yang diwakilkan oleh para top leader sehingga memberikan manfaat yang terbaik untuk kedua belah pihak, baik kepada perusahaan maupun kepada mitra bisnisnya. Oke, itu yang pertama. Ya, kesetaraan. Jadi bisnis pribadi, bisnis kita dan kita hanya setara antara kita dengan perusahaan, tidak boleh memutuskan sepihak ya agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnisnya sudah ada sistemnya. Wah, ya, sistem marketing plan-nya, bagaimana organisasinya, bagaimana struktur jaringannya, tuh semuanya sudah ada disediakan. Anda nggak perlu repot-repot, pusing-pusing mikirin sistem bisnis sudah disediakan, legalitasnya sudah disediakan, bahkan kantor-kantor cabangnya sudah disediakan. Ya, mau jalankan online oke, mau jalankan offline oke. Semuanya sudah disediakan. Nah, ini yang bisa membuat bisnis kita nanti passive income. Itu di 3i Reborn. Itu yang kedua. Kenapa bisa kita passive income di 3i Reborn. Dan yang ketiga, ada sistem duplikasi. Apa itu sistem duplikasi? Sebuah sistem yang mengedukasi mitra-mitranya agar nanti terjadi apa namanya generasi penerus yang menerima tongkat estafet dari eh, apa namanya leader-leader sebelumnya. Makanya bis ini kalau bisnis panjang ya harus bisa mengikuti terjadi apa namanya regenerasi regenerasi baik itu skill, kompetensi, ilmunya, mentalnya, moralnya semuanya harus terduplikasi agar bisa jangka panjang. Kalau kita bisa melempar tongkat estafet ya kepada generasi penerus kita, maka bisnis kita akan dijalankan oleh orang-orang mitra-mitra kita setelah kita nanti. Nah, ketika bisnis sudah dijalankan oleh mitra-mitra kita, maka kita akan bisa passive income. Jadi tugas seorang leader bagaimana membuat sebuah sistem edukasi, sistem mentoring, ya, sistem pembinaan, sistem coaching yang bisa menumbuh kembangkan mitra-mitranya. Yaitu apa? Mindsetnya bertumbuh, ya, berkembang, soul setnya itu juga bertumbuh, berkembang, dan skill setnya juga bertumbuh dan berkembang. Sehingga memiliki mitra-mitra yang kompeten di bidangnya, memiliki kapasitas yang luas untuk eh, meneruskan bisnis 3i Reborn ini dan nanti akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ini ya, dan bisa seperti itu pasti memiliki sebuah syarat ya. Syarat utama agar terjadi regenerasi adalah orang-orang yang siap menerima estafet itu orang-orang yang mau bertanggung jawab terhadap hidupnya, bertanggung jawab kepada orang-orang yang dicintainya, bertanggung jawab kepada bisnisnya, ya, sehingga orang-orang yang punya karakter ini yang bisa kita andalkan ke depan hari.
bukan orang-orang yang cemen, baperan, ya, gampang sekali apa namanya dipatahkan, gampang sekali capek. Ya, ya alhamdulillah Allah berikan kesehatan saya dan saya apa namanya selama ini menjalankan bisnis ya dari dulu itu gak pernah capek. Mau berapa jam itu ya saya jalanin aja karena it's my life. Ini hidup hidup saya gitu. Ya, saya akan bergerak semuanya secara konsisten dan terus-menerus membangun tiga, tiga set ini. Mindset terus saya kembangkan, skill setnya juga saya terus belajar, dan soul saya set juga ya agar saya bisa menjalankan bisnis ini melalui hati ya dengan hati-hati dan sepenuh hati itu kuncinya. Nah, kalau sudah jalan jangan bisnis itu melalui hati berarti kita bersandar kepada kebenaran karena hati itu jalannya fitrah manusia ya di mana Allah itu apa namanya memberikan rasanya ya pemaknaannya itu melalui hati kita itu makanya harus melalui hati dengan hati kemudian harus hati-hati jaga performa bisnis kita agar tidak keluar dari jalur yang sudah diajarkan ya jalur yang diajarkan bagaimana kita tahu jalur-jalur itu ya roadmap suksesnya tahu ikuti training. Gimana kita tahu roadmap-nya tanpa kita melalui training? Nggak bisa. Ya, itu nomor satu. Ikuti training. Yang kedua, selalu berkonsultasi, berkomunikasi kepada leadernya. Karena melalui leader kita akan diingatkan. Kalau kita mau melakukan salah. Mau melakukan salah aja diingetin. Ya, jadi sebelum Anda melakukan perbuatan salah, diingetin dulu. Itu fungsi seorang leader. Kemudian dibersamai, diajak ngobrol, sharing. Jadi kalau Anda diajak ngobrol sama leadernya, ya Anda jawab. Karena kan kita kerjasama. Ya butuh siapa? Anda butuh leader. Ya, kalau leader sih nggak butuh Anda. Kenapa? Karena kalau Anda nggak ada, leader ini akan cari orang lain sebagai pengganti. Itu loh. Ya, jadi siapa yang butuh leader? Kita yang butuh leader. Ya, seorang leader sejati itu membersamai. Tapi kalau ditinggal, dia nggak patah hati. Karena apa? Karena dia akan mampu mencari penggantinya orang lain. Kalau Anda masih karakternya masih gitu-gitu aja, mau pindah-pindah kemanapun, ya hasilnya ya gitu-gitu aja. Nggak bakal kemana-mana. Gitu. Nggak berani tanggung jawab, nggak bakal sukses. Nggak berani menanggung beban. Aduh, saya ditolak mulu nih. Aduh, gimana nih? Ya udah berhenti aja. Ya, kalau ditolak aja baperan, nggak bakal kemana-mana. Orang yang udah levelnya tinggi aja masih ditolak. Itu bedanya. Kalau Anda ditolak udah apa masih baperan, kalau seorang leader sejati dia tolak udah nggak berasa. Karena bukan itu yang dia pikirkan, bukan itu yang ingin dia dapatkan. Makanya itu tidak dikendalikan. Yang dikendalikan adalah action dia untuk mencapai apa yang ingin dia raih, kemudian dia melakukan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia ingin dapatkan. Itu. Ya. Jadi kalau masih baperan, aduh, kok saya kok ditolak terus ya, ya sama sih saya juga jawab, ya sama saya juga. Itu bedanya kalau kamu ngeluh, kalau saya enggak. Itu kalau kos kan udah sukses, enggak ngeluh. Dari dulu sebelum sukses juga saya nggak pernah ngeluh. Iya, saya waktu awal bangun bisnis ini gimana nggak kurang beban hidup saya, tapi saya nggak ngeluh karena mengeluh itu tidak memberikan perubahan apapun. Semakin banyak mengeluh, malah semakin kita nggak mendapatkan apapun karena bukan itu yang ingin kita dapatkan. Aneh kan? Kita mau mendapatkan A, tapi kita melakukan B. Kita ingin mendapatkan sukses, tapi yang dilakukan adalah ngeluh mulu. Nggak nyambung, Jack. Betul nggak? Gitu. Makanya nggak usah ngeluh deh. Ya, kecuali kalau tujuan hidup visi Anda menjadi orang gagal. Nah, baru deh ngeluhlah terus karena itu adalah action yang nyata agar visi Anda tercapai apa jadi orang gagal, jadi orang yang miskin mentalnya, ya itu ngeluhlah terus. Nah, itu Anda akan sukses jadi orang gagal dan jadi orang sukses memiliki mental miskin. Itu cara sukses untuk meraih itu. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang apa namanya orang yang sukses, punya penghasilan ratusan juta,
kemudian pingin apa namanya, pingin hidup yang lebih lebih baik lagi, maka jalannya adalah cari solusi, cari solusi, cari solusi, cari solusi. Gitu. Iya. Dapat kesulitan nggak? Pasti dapat kesulitan. Ada tantangan nggak? Pasti kena tantangan. Penolakan nggak? Pasti penolakan. Cuman orang-orang yang ngerti bahwa prosesnya harus apa namanya, melakukan untuk hal yang bertumbuh, ya berhasil, itu diabaikannya kayak gitu. Ya, sampai sini paham ya, itu bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada impian kita, tanggung jawab kepada visi besar kita. Ya, berani menanggung dan berani menjawab semua tantangan. Ini sesuatu yang dasar dan akan sering saya katakan terus-menerus karena ini akan menghancurkan mental block Anda. Ya, ini mental block orang yang itu jadi mental block itu ada gunanya adalah untuk melindungi zona nyaman kita. Kita punya zona nyaman, zona nyamannya hidupnya enak. Ya, nggak mau banyak masalah, nggak mau penolakan. Nah, ini akan dilindungi dengan mental block kita. Caranya apa? Ketika ada satu apa tantangan, keluarlah alasan. Ada tantangan, keluarlah alasan. Ya, gitu. Bukan pada fokus solusi. Ini. Nah, gimana caranya? Mental blocknya diganti. Ya, gimana caranya mental diganti? Nah, itu rubah-rubah kebiasaan. Ya, rubah-rubah keyakinan. Keyakinan dasarnya apa? Keyakinan dasarnya ketika kita mendapat kesulitan, maka keyakinannya itu adalah hambatan. Kemudian timbullah keluhan. Nah, ini akan menghasilkan negatif mental block. Saya ulangi ya. Ketika mendapatkan halangan, rintangan, tantangan, hambatan, ya, maka itu mindset kita akan menuju kepada keluhan. Ya, ini hati-hati. Kalau kita sudah mengeluh, berarti nanti akan membangun negatif mental block. Nah, kemudian positif mental block gimana coach cara bangunnya? Hal yang sama akan dihadapi. Yang pertama halangan, tantangan, rintangan itu akan kita hadapi. Sama, tapi responnya berbeda. Ini menganggap bahwa ini adalah alat Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi jago lagi, untuk apa namanya mengevaluasi performa kita biar jadi lebih baik lagi. Makanya orang yang membangun positif mental block, dia akan ridho. Oke, karena ini yang kita butuhkan agar menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi bahan-bahan ini kita butuhkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika kita ridho, ya mau nerima, kemudian kita berproses, maka negatif mental block berubah menjadi positif mental block. Nah, positif mental block ini akan membentengi juga agar ketika ada kejadian negatif, bukan kejadian negatif, semua kejadian positif ya. Ada satu kejadian, oke, tadi agak putus ya, agar suatu saat jika terjadi kejadian, ada hambatan, tantangan, rintangan, respon mental blocknya adalah langsung ridho, refleksnya. Oke, wah berarti ini saya mau naik lagi nih. Ya, oke, berarti ini ada ilmu baru nih. Nah, oke, berarti saya nih kayaknya ini apa namanya kompetensinya akan menambah nih. Kayaknya kalangan saya ini akan lebih luas lagi gitu. Responnya udah kayak gitu. Kalau kita positif mental, makanya guru kita Pak Ari itu mengatakan negatif mental block itu kacamata lebah. Semua kondisinya itu sama yang kita hadapi. Semua kondisi itu baik. Tinggal kacamatanya. Kalau kita pakai kacamata lebah, walaupun kita ada caban bunga, yang dicari adalah sampah. Ya, itu. Tapi kalau sorry, tadi kacamata lalat ya. Nah, kalau kita pakai kacamata lalat, ya walaupun kita di taman bunga, yang kita cari adalah lalat. Tapi kalau kita menggunakan kacamata lebah, walaupun di tumpukan sampah, yang kita cari adalah bunga. Ini, ya. Sampai di sini bisa diterima, sampai di sini bisa dipahami, gitu. Ya. Jadi untuk membangun passive income, kita harus tahu dulu. Ya, saya ulangi lagi ya dari awal ya. Yang pertama, kita ingin punya passive income, sadari dulu, pahami dulu apa itu passive income.
Kita nggak mungkin mencari passive income tanpa ngerti makna passive income. Yang kedua, kita tidak bisa mencapai passive income tanpa kita sadar bahwa kita ini sekarang lagi ada di jalan passive income atau kita ada di jalan active income. Ini sadari dulu. Jangan sampai udah jalan jauh, ternyata kita maunya passive income, ternyata yang kita kerjakan active income. Itu. Kemudian yang ketiga, manfaatkan media sosial bukan untuk mencari passive income, karena di media sosial itu tidak ada passive income. Baik itu di TikTok, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook, tidak ada passive income. Itu semua adalah active income. Tapi kita bisa manfaatkan untuk membangun passive income. Ya, jadi jangan fokus cari duit di situ, tapi manfaatkan untuk membangun bisnis network. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawablah dengan bisnismu. Ya, gagal sukses itu urusanmu, tanggung jawabmu. Ya, gagal sukses bukan tanggung jawab apply-mu, bukan tanggung jawab downline-mu. Semuanya adalah urusannya adalah kamu. Perbaiki dulu mindset-mu, ya, perbaiki dulu mental block-mu agar semua bisa sinergi ya antara pemanaan, kemudian apa yang Anda sedang lakukan, apakah sudah di jalan yang benar atau tidak, kemudian gunakan media-media yang sekarang Anda jalankan, kemudian mulailah bangun bisnis pasif income dengan benar, ya. Yang pertama bisnisnya harus Anda kuasai, ya walaupun untuk kemitraan, punya bargaining position. Bangunlah sebuah sistem, bangunlah sistem apa namanya edukasi yang bisa memberikan tongkat estafet kaderisasi. Ya, diawali dengan bangun mindset yang benar, kemudian perbaiki mental block dari negatif mental block menjadi positif mental block. Oke? Nah, sampai di sini bagi Anda yang mendapat manfaat boleh ketik-ketik ya, mendapat manfaat apa yang Anda dapatkan. Nah, bagi Anda yang ingin mengulang nonton video ini nanti akan saya share linknya itu saya upload lagi di YouTube ya gitu atau di sini juga nanti saya upload ulang saya edit dikit biar waktunya eh, waktunya bisa memenuhi. Oh ya, saya ingatkan lagi bagi Anda yang baru bergabung dan belum apa namanya subscribe saya, silahkan ya penuhi nih. Iya, ini baru berapa? 1.400, masih 6 lagi ya untuk mencapai 1.500. Yuk, coba subscribe ya, yang mau nyawer boleh tenang aja, itu nanti akan kembali kepada Anda semua ya. Itu saya ngumpul-ngumpulin ya, buat memang itu memang ada lahannya, ada manfaatnya dan saya yakin ini nanti juga bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.